Halo semua para pecinta manhwa dimanapun kalian berada, kali ini Mimin akan melanjutkan pembahasan sang penulis novel yang menjadi villain dalam novelnya sendiri. Cerita sebelumnya diakhiri dengan Arsène dan Reine yang telah berhasil melewati ujian pertama untuk masuk ke dalam akademi. Namun ujian kedua akan jauh lebih sulit di mana mereka diharuskan melakukan duel dengan salah satu dari pahlawan terkuat umat manusia di masa lalu. Arsène masih terus tercengang dan bertanya-tanya kenapa sosok legendaris itu berada di tempat ini. Reine yang melihat ekspresi Arsène yang berlebihan menanyakan apakah dia mengetahui siapa manusia itu. Tanpa ragu Arsène menjawab jika dia tentu saja mengetahuinya karena manusia itu adalah Ninsel sekaligus sosok legendaris yang berperan penting saat manusia melawan demon. Tak hanya itu, sang pahlawan Ninsel juga merupakan sosok yang berkaitan erat dengan MC dalam cerita asli novel. Tidak hanya sekedar berkaitan tapi Ninsel adalah ayah dari sang MC dan semua keturunan Ninsel adalah manusia kuat yang dikenal pembasmi demon. Orang-orang lainnya juga mengetahui sosok itu dan mereka berpikiran jika ujian kedua ini sangatlah mustahil ditambah mereka harus melawan sang pedang suci. Lalu instruktur Ares berteriak jika mereka tidak mengharapkan para murid untuk dapat menahan kekuatan penuh dari sang pedang suci dan Ninsel hanya akan menggunakan 10% dari kekuatannya. Semua itu agar para murid dapat menunjukkan kebolehannya karena saat Ninsel serius maka semua orang di tempat ini pasti akan mati. Reine pun berpikiran jika ujian ini nampaknya lebih mudah, tapi Arsène langsung mengingatkan jika monster tetaplah monster walau sudah dilemahkan. Sebagai sang penulis novel, Arsène sangat mengetahui kekuatan penuh Ninsel, dan walau 10% dari kekuatannya maka dia bahkan mampu menghancurkan seluruh kota. Jika sosok legendaris itu benar-benar Ninsel maka Arsène yakin kecil kemungkinan para murid bisa memenangkan duel dan pasti ada standar kelulusan tertentu yang akademi inginkan. Lalu instruktur Ares menyebut jika para murid yang ada di depannya tidak akan bisa melawan Ninsel seorang diri dan untuk itu mereka akan membentuk kelompok berisikan 4 orang dan untuk menjaga sportivitas maka 8 murid yang paling menonjol pada ujian pertama akan ditaruh di tim berbeda dan sisanya akan diacak. Walau para ke-8 murid itu tidak disebutkan, tapi Arsène yakin yang dimaksudnya adalah 7 pewaris dosa mematikan ditambah dengan dirinya. Para murid yang tertarik pada Reine berharap mereka berada dalam kelompok yang sama. Sementara Arsène ditatap seakan semua murid jijik melihatnya bahkan menganggap keberhasilannya hanyalah sebuah keberuntungan belaka. Lalu Arsène dikejutkan akan seseorang yang menyentuhnya. Siapa sangka orang itu adalah Reine dan dia meminta Arsène untuk lulus dan kembali dengan selamat. Sambil tersenyum Arsène pasti akan menemani nonanya sampai akhir menunjukkan dia akan lulus. Pembagian kelompok pun dimulai dan Arsène tidak pernah mendengar nama-nama murid yang akan bersamanya. Hal itu menandakan jika mereka hanyalah karakter pendukung yang tidak terlalu berpengaruh dalam cerita aslinya. 2 rekannya tampak cukup ramah dan hanya seorang di antara mereka yang terlihat acuh. Lalu Arsène memperkenalkan namanya tanpa memakai nama keluarganya. Kedua orang ini pun ikut memperkenalkan dirinya sebagai Chris dan Kina. Dikarenakan orang ini diam saja maka Kina memberitahu namanya adalah Sankes. Sankes pun menampakkan kekesalannya karena seorang berdarah campuran tidak seharusnya menjadi ketua tim dan hal ini merusak nama baiknya.
Arsen tak menyangka seorang bocah akan meremehkannya, dan jika ini di luar maka dia pasti akan menghajarnya. Tapi sekarang bukanlah saat yang tepat untuk bertarung sesama anggota tim, karena dia harus memanfaatkan kemampuan mereka. Langkah awal Arsen ingin membagikan peran dan mereka sebaiknya memperlihatkan kemampuan masing-masing dimulai dengan Chris. Dia pun segera mendemonstrasikan kemampuannya di mana dia bisa menjadikan sebuah energi sebagai pedang maupun armor. Walau kekuatannya tidak terlalu kuat, tapi ini serbaguna dalam berbagai macam pertempuran. Menurut Arsen kemampuan itu tidaklah terlalu buruk, dan sekarang giliran Kina. Gadis ini pun memberitahu jika dia bukanlah tipe petarung, melainkan tipe support. Untuk menggunakan kemampuannya, maka dia hanya perlu melanjutkan pujian serta permintaan kepada Sang Dewa Demon untuk meningkatkan kecepatan milik sekutunya. Tanpa pikir panjang, Kina segera menunjukkannya hingga aura memenuhi tubuh mereka berdua. Setelah itu Kina tampak kelelahan sambil menanyakan apakah tubuh Arsen lebih ringan. Namun Arsen malah menjawabnya dengan santai sehingga gadis ini cukup kesal. Arsen pun tertawa dan dia hanya bercanda, bahkan memuji kemampuan Kina yang pastinya akan sangat berguna. Meski dia mengatakan itu, tapi kemampuan Kina bahkan hampir tidak terasa dan Arsen cukup penasaran bagaimana orang lemah seperti ini lolos babak pertama. Setelah mereka berdua, kini giliran Sankes untuk menunjukkan kemampuan yang dimilikinya. Tanpa basa-basi Sankes menunjukkan jika dia bisa mengeraskan tubuhnya. Menurut Arsen kekuatan seperti ini sangat cocok sebagai tank dalam kelompok. Lalu Sankes meminta Arsen untuk memperlihatkan kemampuannya karena ketua tim seharusnya lebih kuat. Tanpa basa-basi Arsen melempar sebuah benda ke arah Sankes. Lalu dia menggunakan transfer posisinya untuk berada di dekat targetnya demi memberikan serangan kejutan. Ini adalah kemampuan teleportasi yang dikhususkan untuk menghabisi musuh secara tiba-tiba. Sankes terkejut dan jika ini pertarungan nyata maka dia pasti takkan sempat menghindar. Baik Kina dan Chris sangat terkesan akan kemampuan unik itu, tapi benar-benar berguna. Ini hanyalah segelintir kemampuan Arsen dan dia merasa tidak perlu menunjukkan kekuatan aslinya. Kemudian Arsen membagi posisi rekan timnya di mana Chris dan Sankes yang pandai dalam bertahan akan maju terlebih dahulu sementara dirinya akan mengambil posisi tengah dan Kina akan membantu dari belakang. Kina yang mendengar itu setuju akan hal yang harus mereka lakukan karena sesuai dengan kemampuan masing-masing. Beberapa saat kemudian ujian pun telah dimulai dan grup pertama diminta untuk maju. Arsen cukup terkesan karena para murid itu memiliki semangat yang tinggi walau lawan mereka adalah Sang Pedang Suci. Di sana Ninsel Sang Pedang Suci mulai menghunuskan pedang panjang miliknya menunjukkan jika dia telah bersiap menyerang. Yang benar saja dalam waktu singkat dia melewati keempat murid itu tanpa mereka dapat menyadarinya. Kecepatan ini adalah sesuatu yang benar-benar tidak masuk akal untuk mereka atasi. Tubuh para murid yang ditebas akan meninggalkan luka yang hanya memberikan rasa sakit, tapi tidak sampai merusak tubuh mereka karena ini hanyalah ujian. Arsen penasaran apakah ini benar-benar adalah 10% kekuatan dari Sang Pedang Suci, karena dia sendiri bahkan hampir tidak bisa melihatnya. Lalu Ares meminta grup kedua untuk maju dan seharusnya mereka sudah melihat pembelajaran dari pertarungan sebelumnya. Akan tetapi mereka juga berakhir dengan kekalahan mutlak tanpa bisa melakukan apapun.
Setelah beberapa grup maju, mereka semua berakhir dengan hasil yang sama, dan sekarang instruktur Ares meminta grup selanjutnya. Akan tetapi di antara para murid mereka mulai menyerah, karena sejak awal akademi ini ingin menggagalkan mereka. Instruktur Ares tak ingin panjang lebar dengan menggagalkan mereka yang tidak berpartisipasi dalam ujian kedua ini. Saat para murid mulai meninggalkan ruangan, di antara mereka juga ada yang ingin tetap mencobanya walau memang sudah hal yang mustahil. Di sela itu Arsene mulai memahami jika ujian ini mungkin saja tidak hanya mengalahkan sang pedang suci, melainkan syarat lolos adalah tekad yang enggan menyerah, walau musuh di luar nalar. Grup ini pun maju walau mereka hanya berdua disebabkan kedua rekan lainnya memutuskan untuk menyerah. Arsene yakin hasilnya sudah ditentukan di mana kedua orang itu akan kalah. Jika lawannya menggunakan pedang aura yang sesungguhnya, maka mereka berdua pasti sudah mati hingga tubuh terbelah. Chris bertanya-tanya apakah mereka harus bertarung dengan monster menakutkan itu, dan Sankes menjawab jika Demon tidak seharusnya takut pada manusia. Meski dia mengatakan hal itu, tapi tubuhnya bergetar ketakutan. Siapapun yang melihat pertarungan yang berat sebelah ini pasti akan kehilangan semangat bertarung. Tanpa rasa percaya diri, maka seseorang takkan bisa mengeluarkan potensi terbaiknya, bahkan lebih mudah untuk dikalahkan. Sejauh ini sudah terdapat 30 grup yang mengundurkan diri, dan mereka yang tetap bertarung mendapatkan hasil yang sama, yaitu kekalahan telak. Sekarang grup selanjutnya nampak begitu percaya diri, bahkan mereka tidak menunjukkan rasa takut seperti yang lainnya. Saat serangan sang pedang suci dilancarkan, maka ketua tim ini segera menangkisnya dengan susah payah. Untuk pertama kalinya seorang peserta memberikan perlawanan seperti ini, walau hanya sekedar menahan tebasan. Namun mereka juga berakhir dengan kekalahan, dan Arsene yakin jika grup ini pastinya lolos ke tahap selanjutnya. Tak lama lagi grup Arsene akan maju, dan Sankes muak melihat wajah rekannya yang ketakutan padahal lawannya hanyalah manusia. Kemudian Arsene mengatakan hal mengejutkan di mana dia mengetahui cara lolos dari ujian kedua ini. Walaupun peserta kalah, tapi mereka hanya perlu bangkit dan bertarung sampai tak sadarkan diri. Semua itu mungkin saja jika dilihat dari sikap instruktur serta musuh yang tak terkalahkan. Meski begitu, Arsene merasa tetap harus mengalahkan sang pedang suci, ditambah dia memiliki 3 rekan yang bisa diandalkan. Walau Arsene belum terlalu terbiasa akan kekejaman tubuhnya sebagai villain, tapi tetap saja dia adalah villain yang paling ditakuti di dunia manusia. Mereka pun segera maju dengan rencana yang sudah ditetapkan. Berbanding terbalik dengan karakter utama di mana Arsene tidak memiliki banyak informasi mengenai Nincel sehingga mengalahkannya akan sulit. Sebelum memulai serangan, Arsene mengingatkan agar rekannya tidak gugup dengan tetap menjaga posisi mereka persis seperti yang direncanakan. Beberapa detik setelahnya, Nincel menyerang dengan aura pedang miliknya. Pelindung yang telah dibuat Chris untuk memblokir serangan secara langsung kini telah dihancurkan. Hal itu bahkan membuatnya terhempas, dan sekarang Sankes melindungi kedua rekan yang ada di belakangnya, dan Arsene menyuruh Kina segera bersiap menyelamatkan Chris. Kekuatan Kina difokuskan untuk mengurangi kecepatan jatuh Chris, agar dia masih bisa bertahan. Serangan tebasan aura pedang milik Nincel telah berhasil ditahan, tapi Sankes tidak bisa terus melakukan hal ini. Setelah itu tebasan kedua datang dengan kecepatan yang tinggi. Seperti sebelumnya, tubuh Sankes yang telah mengeras dapat bertahan dengan cukup baik.
Untuk sesaat Arsene telah melihat celah dari musuhnya sebelum serangan kedua dilancarkan. Akan tetapi celah itu terlalu bagus sehingga instingnya berkata untuk tidak mengambilnya. Hal ini berarti jika Ninsel memiliki sebuah rencana dengan berniat memancing mereka. Untuk itu maka mereka harus bertahan dan Arsene meminta seluruh anggota untuk kembali ke posisi awal. Chris pun melakukannya, tapi tetap saja serangan Ninsel terlalu kuat untuk dirinya atasi. Dia sudah berada di ambang batas ditambah lengan Sankes yang mulai retak sehingga situasinya makin buruk. Meski begitu Arsene tidak boleh terpancing akan celah yang dibuat oleh musuhnya dengan sengaja dan mereka harus tetap bertahan terlebih dahulu. Sejauh ini Ninsel tidak langsung menyerang dengan terus mencoba meruntuhkan pertahanan grup Arsene yang mengandalkan pertahanan mereka. Setelah beberapa serangan Ninsel gagal kali ini aura yang diberikannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Pengerasan tubuh Sankes benar-benar sudah diambang batasnya. Dia pun mempertanyakan kenapa Arsene belum bergerak karena jika seperti ini terus mereka semua akan kalah sebelum melakukan perlawanan. Sejauh ini hanya grup Arsene yang mampu menahan serangan Ninsel hingga berkali-kali. Lalu Ninsel terlihat menurunkan pedangnya dengan memberi jeda dalam serangannya. Arsene mulai menyadari sesuatu sekaligus menemukan celah yang dibutuhkannya. Untuk itu dia meminta Chris untuk bangkit sekali lagi. Dia tahu jika hal ini sulit, tapi Arsene berharap rekannya percaya padanya. Sementara itu Sankes memperingatkan agar Arsene menyerang karena tubuhnya sudah tidak kuat lagi menahan serangan Ninsel. Arsene terlihat mendekati Chris lalu mengungkapkan rencananya. Dia akan memastikan untuk menancapkan pedangnya ke tenggorokan Ninsel. Lalu sang pedang suci kembali bersiap menyerang ditandai dengan aura di sekitarnya yang mulai meluap. Sambil tersenyum licik Arsene meminta Sankes untuk menahan sedangan itu tanpa bantuan dari pelindung milik Chris. Serangan itu pun datang dan membuat Sankes terlempar bahkan tubuhnya yang mengeras telah hancur. Saat melihat Sankes melayang di udara maka Arsene menggunakan kemampuan transfer posisi miliknya. Dia pun berhasil bertukar posisi walau Sankes adalah makhluk hidup berkat level transfer posisinya yang sudah baik level 2. Sekarang Arsene akan menghadapi Ninsel secara langsung akan tetapi jarak mereka masih cukup jauh. Maka dari itu dia akan mengincar pedang milik Ninsel sekaligus memperpendek jarak mereka. Dengan ini maka Ninsel telah kehilangan senjatanya dan ini juga adalah serangan tiba-tiba yang pasti tidak diprediksinya. Arsene akan memastikan tenggorokan lawannya menjadi miliknya. Situasi dalam pertarungan itu pun membuat semua orang terus memperhatikan pertandingan. Sebelumnya mereka hanya menyaksikan grup yang dikalahkan dengan mudah, tapi sekarang sangat berbeda. Hanya saja sebelum senjata Arsene mengenai Ninsel maka Ninsel lebih dulu mendaratkan lututnya pada perutnya. Dampak serangan itu membuat Arsene mengalami rasa sakit yang hebat, tapi dia harus bertahan. Jika dia gagal dalam kesempatan ini, maka tidak akan ada kesempatan yang kedua kalinya. Maka dari itu Arsene menggunakan kemampuan kegelapannya untuk melumpuhkan indera targetnya. Jika bukan karena pelindung yang diberikan oleh Chris di saat-saat terakhir, maka serangan Ninsel pasti sudah membuatnya tumbang, tapi setidaknya dia berhasil menangkapnya. Ruang gelap gulita tanpa adanya sumber cahaya akan membuat Ninsel tidak bisa melihat apapun. Situasi ini sangat menguntungkannya karena belati kegelapan miliknya akan menjadi senjata yang mematikan di dalam kegelapan.
Sekarang dia harus mendekat untuk memperpendek jarak lalu mengakhiri semuanya. Hanya saja Ninsel memiliki insting bertarung yang hebat, walau semua inderanya telah dilumpuhkan oleh kegelapan ini. Yang benar saja dia datang menyerang secara langsung di mana Arsène berdiri. Akan tetapi semua itu hanyalah jebakan karena mata superbia milik Arsène dapat melihat dalam kegelapan ini. Ditambah fungsi belati miliknya akan aktif di dalam kegelapan, bahkan meningkatkan kecepatan hingga berkali-kali lipat. Baginya serangan ini adalah sesuatu yang bahkan tak bisa dihindari oleh sang pedang suci. Seketika belati dalam jumlah banyak menghujani tubuh Ninsel. Di sisi lain orang-orang penasaran apa yang terjadi di dalam sana. Kegelapan yang menyelimuti tempat pertandingan pun menghilang dan di sana Arsène berdiri kokoh dengan Ninsel yang telah dikalahkan. Hasil ini sangatlah tidak terduga karena hampir semua murid menganggap mengalahkan monster itu sangatlah mustahil. Keheningan dari semua orang tanpa suara terasa sangat hangat bagi Arsène menunjukkan ini adalah kemenangannya. Lalu Kina dan Chris berlari atas keberhasilan Arsène yang mengalahkan sang pedang suci. Bagi Arsène hasil ini bisa tercapai berkat kerjasama yang baik dari mereka semua. Saat Arsène menanyakan tentang Sankes, maka Kina menjawab jika dia sedikit terluka hingga membutuhkan perawatan. Lalu Arsène mengatakan hal yang aneh di mana dia sebaiknya menyelesaikan pertarungan. Ucapan itu membuat rekannya bingung karena mereka menganggap Arsène telah menang. Namun siapa sangka Arsène malah menusuk tubuh Ninsel yang sudah sekarat. Baginya dalam pertarungan mereka harus benar-benar memastikannya musuhnya mati sebelum meninggalkan mereka. Instruktur Ares yang melihat tindakan itu hanya menatap tajam karena di balik senyuman Arsène terdapat iblis tanpa rasa ampun.